Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zayuna Bitorki di channel Z Bitorki. Pada saat ini saya akan podcast sahabat saya yang bernama siapa namanya Pak? Iswanto. Nah, beliau itu asli dari Nusa Tenggara Barat. Saya kedatangan dari orang jauh gitu ya, mau podcast sahabat Iswanto tentang perkara ikhlas gitu kan, karena beliau penuh dengan kata-kata mutiara gitu ketika berbicara. Nah, semoga sahabat-sahabat bisa menikmati perjalanan atau cerita dari sahabat Iswanto. Nah, saya akan memberikan pertanyaan kepada sahabat Iswanto, bagaimana gitu Bang ataupun Iswanto tentang pemahaman Abang tentang definisi ikhlas. Pemahaman ikhlas tergantung dari diri kita dan pandangan kita terhadap orang lain. Tergantung kita memahami situasi, pokoknya semuanya tergantung dari kita lah. Nah, yang seperti misalkan kita ada di tempat sesuatu sendirian menghadapi sesuatu itu, kita harus mengikuti budaya atau tata cara orang di situ, harus membawa diri kita itu ke lingkungan orang itu. Begitulah tata cara saya dalam menjalani hidup ini. Seperti itu. Oke. Berarti selama ini Abang selalu menjalani keikhlasan karena Abang itu asli dari orang jauh, sehingga ikhlas dalam pandangan Abang itu mengikuti daripada culture di setiap daerahnya. Itu mungkin ya. Terus kalau misalkan Abang dari jauh tuh kan posisi sekarang lagi punya pacar atau tidak? Kalau saat sekarang sih, kalau hal pacaran sih belum ada lah, tapi sekarang masih menjalani. Tapi Abang mengikhlaskan gitu ketika tidak mempunyai pacar. Saya ikhlas. Kalau saya kalau saya tidak ikhlas, mungkin saya ada di sini. Oh iya. Tapi kalau misalkan Abang sudah merasa Tentang hal mistis. Nah, untuk ikhlas tersendiri gitu Bang, ketika Abang merasakan sebuah cinta di daerah tersebut gitu Bang. Contohnya di sini gitu di Kiara. Abang kan pernah mungkin mendapatkan sebuah pasangan gitu kan. Pernah tidak? Kalau hal itu sih pernah. Nah, ketika Abang dari jauh ke sini, terus Abang dipisahkan kembali dengan seseorang tersebut, gitu kan? Selama mengikhlaskan itu bagaimana gitu prosesnya? Kalau saya sih tidak terlalu berharap. Tidak terlalu mengharapkan. Saya sih ikhlas saja, tergantung dari dirinya. Saya sih pokoknya ikhlas saja lah, tidak terlalu berharap, karena itu dampaknya kalau kita mendalami sesuatu itu pasti dampaknya pada diri kita sendiri. Itu yang saya pikirkan, dampaknya itu. Ya, jadi tidak jangan terlalu mendalami. Oh, jadi seperti itu ya, ketika ingin ikhlas terhadap seseorang itu dalam mencintai gitu kan. Kita harus jangan terlalu berharap gitu kan, harus sabar, mungkin harus legowo lah, melepaskan gitu kan, agar tidak jadi pikiran kita juga kan. Bukan akan mendapat beban. Iya, karena jadi beban hidup ya Bang ya. Jadi seperti itu ya kalau definisi ikhlas tentang cinta. Kalau definisi ikhlas tentang rezeki kita yang hilang itu seperti. Kalau definisi tentang rezeki itu sih tergantung dari dari diri kita. Nah, kalau kita malas, ya otomatis rezeki akan berdampak, tidak akan sampai ke diri kita. Itu
pokoknya tergantung dari diri kita. Kalau kita apa namanya Pak? ulang-ulang dong kosong-kosong. Untuk definisi ikhlas ketika rezeki kita menghilang gitu atau hilang gitu dicuri orang, bagaimana gitu pandangan Abang? Kalau pandangan saya sih ya itu mah sudah jalan Tuhan atau ada takdir. jalan Tuhan sih, sudah takdir. Nasibnya Dan kita harus bisa apa namanya mengikhlaskan lah. mengikhlaskan sesuatu yang hilang gitu kan ya, atau pada akhirnya Pokoknya semua itu jangan dibawa untuk beban pikiran. Ikhlaskan saja lah. ikhlaskan saja gitu kan. Jadi Jadi ikhlas yang itu terbaik. meluas ya Bang ya. Ikhlas. Ikhlas itu meluas gitu, kita bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu tentang memahami ikhlas ini atau menjalankan ikhlas ini gitu kan ya, seperti itu ya. Jadi tidak, pertama manfaatnya itu kita tidak punya pikiran atau beban pikiran, kita punya pikiran tapi tidak ada beban gitu kan, dan tidak terlalu mengharapkan seseorang, atau pada akhirnya kita dikhianati gitu kan, pada akhirnya ya sakit hati gitu kan ya, seperti itu mungkin. Oke, jadi kalau Abang dari jauh gitu ya, dari NTB ke sini gitu kan, otomatis perlu banyak pemikiran gitu kan, ikhlas meninggalkan keluarga, ikhlas meninggalkan saudara. Nah, Abang mengikhlaskan keluarga, jauh dari keluarga itu bagaimana untuk perjuangan Abang di sini bekerja? Itu hal yang penting. Kalau dari saya sih, kalau tentang hal itu sih apa namanya sudah berpikirkan dulu, karena resikonya itu sangat besar, karena keluarga itu paling penting dalam hidup. Tapi saya apa namanya bisa memahami dalam apa namanya Dalam kehidupan atau apa? nanti dulu dan jangan panjang-panjang. Jawaban tadi gimana Bang? Tentang ikhlas. Ya ikhlas meninggalkan keluarga gitu untuk bekerja, Nah, tempat tinggal. kalau ikhlas meninggalkan tempat tinggal dan keluarga, karena dari awalnya saya sih apa namanya sudah apa namanya izin pada keluarga, Jadi karena ikhlas. Keluarga pun ikhlas gitu kan, ditinggalin apa jauh gitu merantau. apa namanya karena saya itu apa namanya memikirkan hal itu, kalau merantau itu adalah pilihan hidup saya. Pilihan hidup ya. Saya sudah memberikan rekomendasi kepada keluarga gini karena ini jalan hidup saya, mohon di doanya, doa untuk kesehatan, keselamatan untuk orang lain, orang tua ya. Kan kita juga berpergian harus ada izin dari orang tua kan, itu hal yang perlu, dan orang tua mengikhlaskan saya merantau, dan akhirnya sampai sekarang saya alhamdulillah lah, mungkin dari berkat beliau mendoakan saya dan support dari orang tua, saya bisa sehat dan alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah kita bisa hidup ya. Hidup. Tapi ya, saya sering mendengar kata-kata saya mah di sini tuh modal terus, apa sih maksudnya atau maknanya gitu? Kalau yang saya tahu modal itu dari teman-teman saya yang dari Bandung, istilahnya itu apa namanya, kalau Matian. mati itu katanya paling kasar katanya. Iya. Kalau dari kasar sudah. Tapi itu kan hal yang biasa kan di Bandung atau di Sunda ini, kan teman-teman saya itu bisa apa namanya sering bercanda, ya. Gonjang ganjing, Gonjang ganjing Mas ya. Jadi kayak gitu ya Bang, gitu. tentang bahasan Abang gitu, modal terus ya Bang, berarti tidur terus mungkin ya, bukan modal mati tapi tidur terus gitu.
kayak gitu ya Bang. kayak gitu. Oke, mungkin tadi tentang definisi ikhlas dari sahabat saya, sahabat Iswanto ya. Nah, iya. Iswanto tentang ikhlas menjalani percinta gitu atau percintaan yang muram gitu. Ya. Atau yang apa namanya sudah takdir. putus ya udah sudah yang sudah mah ya sudah gitu ya Bang ya. Terus Ada pertanyaan lagi? sudah lah. Memorinya gak kuat. Gak kuat. Jadi ada ikhlas tentang mencintai gitu kan, terus ikhlas tentang meninggalkan keluarga dan keluarga pun ikhlas gitu kan, terus tentang bahasan tadi tuh bahasan Yang bagian berjuang gitu. Saya tuh modal terus ya sare terus, berarti ya istilahnya ngaji diri lah, bahwasanya ketika kita berada di lembur orang lain ataupun di tempat orang lain, kita itu jangan hanya sebatas tidur, tetapi kita tuh harus berjuang, berusaha untuk mencapai sebuah tujuan. Kayak gitu mungkin ya Bang ya, Ya. maksud atau maknanya mah gitu kan. Oke, mungkin sekian saja ya Bang ya. Terima kasih atas mau gitu ditanya gitu oleh Ajay atau Zayuna, saya Zayuna Bitorki. dan apa namanya? Apa? Dan setiap orang itu setiap jalannya itu berbeda-beda. Dan setiap Karena orang itu ini jalannya apa berbeda ya. namanya? Ini tentang perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup abang gitu ya, dan Ya. ya yang namanya pengalaman Dan itu itu apa pasti tadi? akan menjadi ilmu Nah, kan, ilmu. atau pengetahuan gitu kan. Oke sekian gitu ya Bang ya. Terima kasih gitu kan atas kehendak abang mau gitu untuk saya tanya. Jangan lupa subscribe, like, and share gitu kan. Sekian di channel Z Bitorki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah jangan di